Ingat, letih, lesu, lunglai, pucat, dan seterusnya itu merupakan tanda-tanda defisiensi besi. Kenapa? Karena oksigenasi di dalam tubuh kita berkurang. Ini juga sudah saya bahas sebenarnya bahan makanan sumbernya apa begitu ya di slide berikutnya, di slide sebelumnya ya. Ini slide lewat aja deh, lewat. Seng juga sudah lewat, mineral juga sudah ya, penyebabnya tentu saja gangguan absorpsi, gangguan intake, dan seterusnya. Lanjut deh. Di KEP juga sudah saya singgung-singgung sebelumnya ya, energi protein perbedaannya dengan merasmus, bagaimana gambaran orang yang kekurangan energi protein dan merasmus itu ada di bengkak atau tidak badannya ya. Merasmus itu rata-rata seperti orang tua, rambut pirang, mudah dicabut, dan rewel. Begitu. Tapi kalau ada energi protein, kekurangan energi protein, maka ditambah dengan adanya eh, edema atau pembengkakan di keempat ekstremitas, bahkan ada asites atau cairan penukaran cairan di peritoneum tubuh. Lanjut deh. Nah, penanganannya ini perbedaannya sudah ya tadi. Penanganannya tentu tergantung pada keadaannya ya. Kalau ringan sedang harus diperbaiki makanannya, kepedulian orang tua, dicek apakah anak-anak ini memiliki penyakit kronis sehingga atau kecacingan begitu ya. Nah, tentu pemantauan yang teratur dan berkala di rumah sakit atau di puskesmas ya, atau di posyandu itu memberikan pertolongan yang cukup signifikan agar supaya anak-anak ini tidak jatuh ke keadaan kekurangan energi protein. Tetapi kalau sudah berat, biasanya ada tanda-tanda infeksi akut, diare, gangguan. Belum, 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 belum. Belum sayang. Tuh, ya, 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 itu, ya. Dapat terjadi kondisi yang lebih gawat ya. Kalau dia udah berat tentu saja penanganannya spesifik ya. Terus next. Nah, yang dilakukan dalam menangani anak KEP tentu saja harus diamati latar belakangnya, apakah ada gangguan diare dan seterusnya ya. Rabun senja, serotalmia begitu ya. Kemudian ada dehidrasi atau tidak ya. Periksa ada infeksi atau parasit atau tidak ya, berikan injeksi kalau memang diperlukan. Terus lanjut deh. Nah ini kalau ada anemia dan seterusnya harus diperbaiki juga segala keadaannya ya. Ada hipotermia kah, ada gangguan penyakit kah, dan seterusnya. Next slide. Pencegahannya pastilah kita memberikan anak-anak dengan gizi yang baik, memperhatikan apakah anak ini sakit atau tidak, memberikan pengobatan secara adekuat, kemudian memberikan dia makanan ASI eksklusif secara 6 bulan, kalau bisa diteruskan sampai 2 tahun, begitu ya. Kemudian ketika penyakihan kemarin di modul tentang nutrisi pada bayi dan balita, kita berikan makanan yang bervariasi, seimbang, ya, mengandung komponen makro dan mikronutral secara baik. Kemudian rajin melakukan penimbangan atau mengukur tinggi badan anak sehingga kita bisa mengetahui dengan cepat anak-anak ini sudah mulai harus diperhatikan dengan baik atau harus dilakukan monitoring dengan buku KIA di posyandu atau di rumah sakit ya. Lanjut, ibu-ibu juga harus diberitahu bahwa anak-anak ini harus dijaga kesehatannya supaya tidak jatuh ke kondisi gizi buruk bahkan stunting yang dapat membahayakan masa depan keluarga bahkan negara ya. Penanganannya pencegahan merasmus ya tentu saja berat badannya harus diobservasi ya. Kalau memang dia sudah ada gangguan ya setiap hari, tetapi kalau tidak ada gangguan itu pemantauannya biasanya sebulan sekali gitu ya. Memberikan kebutuhan nutrisi sesuai dengan yang telah ditentukan. Kalau dia marasmus gitu ya, tanda-tanda infeksi harus dilihat juga ya. Mengajarkan keluarga hand hygiene ya. Hand hygiene itu cuci tangan supaya tidak terkontaminasi tangannya bayi kita ini, anak-anak kita ini ya. Kalau terkontaminasi cacing misalkan gitu kan, anak menjadi kecacingan dan berisiko mengalami malnutrisi. Kalau dia jorok juga, dia gampang tertular penyakit-penyakit yang bisa masuk melalui makanan. Tentu perlu dikaji tumbuh kembang anak sesuai atau tidak, kenaikan berat badannya masih normal atau tidak, dan seterusnya ya. Stimulasi, cara anak berbicara, kemudian perkembangannya harus dilihat juga ya.
Lanjut. Nah, pencegahan ya tentu ya, Dek. Inisiasi menyusui dininya bagus, pemantauannya bagus, ASI eksklusif bagus, screening kelainan bawaannya bagus, proses perujukannya bagus, begitu ya. Jadi segala sistem yang dimiliki itu mendukung untuk status gizi anak-anak Indonesia ini dalam keadaan baik. Lanjut, lanjut, Nak. Pencegahannya tentu harus dilakukan pembinaan secara aktif pada keluarga masyarakat ya. Edukasi tentang pola makan yang benar, pola asuh yang benar ya. Pemanfaatan pelayanan kesehatan yang baik, penapisan kekurangan gizi pada balita itu harus dilakukan ya. Peran lintas sektor itu sangat penting sekali supaya kita bisa bersama-sama mencegah terjadinya gangguan gizi pada anak-anak. Lanjut, lanjut. Nah, ini penting deh, 10 tata laksana gizi buruk pada balita ya. Satu, kita cegah dan kita atasi hipoglikemianya. Yang kedua, kita cegah dan kita atasi hipotermianya. Yang ketiga, kita cegah dan atasi dehidrasinya. Tadi saya sudah sampaikan, biasanya anak-anak dengan eh, apa namanya gizi buruk itu kekurangan makan, kekurangan cairan, risiko infeksi, bisa dengan TB, bisa dengan diare, sehingga dia akhirnya jatuh kondisi gulanya disebut dengan hipoglikemia, jatuh kondisi suhu tubuhnya menjadi hipotermia. Kalau kita ketemu anak-anak dengan kondisi seperti ini, maka adik-adik perlu memperhatikan ini semua harus diatasi dulu sebelum kita memberikan zat gizi ya. Jadi langkah keempat kita lanjutkan dengan kalau ada memang diare lalu dehidrasi pasti dia ada gangguan keseimbangan elektrolit ya. Kalau ada gangguan keseimbangan elektrolit harus dikoreksi dulu. Natriumnya harus dikembalikan lagi keadaan normalnya, kaliumnya juga begitu ya. Kloridanya juga perlu diperbaiki dulu ya. Kalau ada muntah dan seterusnya yang memang kondisinya memang gizi yang buruk begitu ya dengan segala penyakitnya harus diatasi. Misalnya kita ketemu dia ada infeksi, infeksi saluran cerna, atau infeksi saluran nafas, pneumonia gitu ya. Atau infeksi-infeksi tuberkulosis yang lain harus diatasi. Lalu kita mulai memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Kemudian kita mulai memberikan makanan enteralnya ya, pelan-pelan bertahap, naiknya pelan-pelan, masuk kepada fase stabil ya, fase stabil lalu kita transisikan, kemudian kita berikan makanan untuk tumbuh kejar. Jadi anak yang gizi buruk dengan berat badan yang parah sekali itu harus kita segera perbaiki kondisinya. Kalau enggak nanti tambah jelek deh dan akhirnya bisa meninggal dan bahkan berkembang menjadi stunting yang dapat akhirnya membuat kemampuan otak sangat tidak berkembang dan anak-anak kita menjadi eh, bodoh ya, maaf bahasanya seperti itu. Lalu setelah kita berikan makanan untuk tumbuh kejar, pastikan stimulasi sensorik dan dukungan emosionalnya bisa kita lakukan dengan baik ya. Kemudian kita setelah kondisi ini semua teratasi, maka kita perlu persiapkan tindak lanjut di rumah. Next slide. Selanjutnya, selanjutnya. Ya, ini sumber besi ya tadi ya, sudah ya itu sumber besi. Next slide. Banyak macamnya sumber besi, jadi harusnya tidak mengalami kekurangan kecuali kalau ada penyakit seperti kecacingan dan seterusnya atau kehilangan darah dan seterusnya gitu ya. Kemudian kebutuhan yang meningkat pada kondisi infeksi, kondisi kesehatan atau gangguan absorpsi, gangguan di saluran ilium tempat penyerapan zat besi terganggu ya. Next slide. Nah, tahapannya tentu ini salah ya tahapannya. Jadi bukan seperti ini, tetapi tahapan ini tahapan diagnosis ya, tetapi tahapan defisiensi zat besi itu ada normal, lalu ada deplesi cadangan besi, lalu terjadi deplesi dari proses pembentukan sel darah merahnya, lalu terjadi anemia defisiensi besi. Jadi ada 4 tahap itu. Nah, lalu untuk kita tegakkan diagnosisnya, kita tentukan
kadar hemoglobin dan hematokritnya kalau memang rendah anemia, maka kita lakukan pemeriksaan serum besi ya di dalam darahnya apakah turun juga atau malah meningkat ya. Jadi kita tentukan penyebabnya lebih lanjut dan kita lakukan terapi ya seperti itu. Lanjutnya, jadi populasi yang sering mengalami anemia itu adalah anak bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian lansia dan ibu hamil. Jadi adik-adik semuanya yang sedang belajar ini sangat rentan mengalami anemia defisiensi. Jadi perlu diperhatikan kalau sudah mulai merasa badan nggak enak, gampang sakit, letih, lesu, ngantuan, dan seterusnya, perlu diperhatikan ya, apakah kurang zat besi di dalam tubuh. Kalau remaja ini mengalami defisiensi besi, maka sering akan menyebabkan kalau menjadi dewasa dan menjadi ibu hamil, ibunya juga mengalami anemia defisiensi besi. Kalau terjadi anemia defisiensi besi seperti itu pada ibu hamil, maka bisa menyebabkan anak lahir cacat, anak lahir prematur, anak lahir kurang sehat sehingga gampang menjadi sakit dan akhirnya stunting. Oke, next slide. Ya, caranya mencegah pada remaja ya tentu meningkatkan asupan makanan sumber besi ya. Perlu suplementasi zat besi terutama pada keadaan haid, menstruasi yang berlebihan gitu ya. Jadi ingat-ingat perempuan yang sedang haid, remaja ini untuk banyak makanan sumber zat besi ya. Banyak tadi di atas sudah ada. Hindari ya kopi dan teh saat makan atau saat mengonsumsi tablet tambah darah, karena itu bisa menghambat penyerapan besinya. Lalu kita perlu meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber vitamin C karena efektivitas kerja dari besi itu meningkat apabila ada vitamin C. Yang berikutnya adalah tingkatkan konsumsi sumber protein hewaninya ya. Jangan lupa untuk makan lauk secara cukup begitu dan lakukan aktivitas fisik secara rutin dan teratur. Selanjutnya, nah, kalau untuk ibu hamil ya tentu saja harus dicek secara berkala ya, Dek, untuk menentukan ibu hamil ini tidak mengalami anemia defisiensi besi. Pastikan dia mengonsumsi makanan tinggi zat besi, mengonsumsi makanan tinggi asam folat, begitu ya, dan kemudian vitamin C-nya, dan jangan lupa untuk diberikan tablet vitamin multivitamin. Biasanya dokter penyakit, dokter kandungannya sudah melakukan itu ya, atau ibu bidan yang terdekat bisa memberikan suplementasi besi dan asam folat untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Selanjutnya, kalau pada lansia pasti ya orang tua harus diperhatikan gitu ya makanannya. Kadang-kadang orang tua sudah kurang selera pengecapnya sehingga kita kadang-kadang boleh memberikan tambahan rasa pada makanan kita agar supaya tetap enak ya. Selipkan makanan-makanan yang kaya zat besi seperti daging ya, kemudian kacang-kacangan, sayur berdaun hijau tua, dan seterusnya ya. Makanan buah mengandung vitamin C gitu, membantu penyerapan zat besi. Kalau perlu memberikan suplemen zat besi ya. Kemudian dari makanan yang tadi menghambat penyerapan besi ya, dan hindari makanan tinggi kalsium secara berlebihan. Tetapi untuk orang tua perlu diperhatikan juga bahwa kondisi tulang itu bisa terganggu kalau kalsiumnya kurang gitu ya. Selanjutnya, nah sudah ya, berarti tadi adalah slide terakhir yang saya bisa jelaskan tentang defisiensi dan penanganannya ya, penanganan yang simple di masyarakat gitu. Tapi kalau memang adik-adik semua menemukan kondisi kekurangan zat gizi yang kelihatannya ini tidak bisa diatasi dengan pencegahan saja, maka mungkin perlu dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih adekuat. Demikian yang bisa saya sharing terkait dengan penanganan defisiensi dari vitamin dan mineral serta energi dan protein. Apakah ada yang mau ditanyakan, Dek?